Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil sangat biasa dan sering kita dengarkan. Dan bacaan Injil ini diletakkan atau dipilih dalam konteks perayaan Hari Raya Kabar Sukacita. Ketika saya mempersiapkan Ekaristia atau renungan ini, saya mencoba merenungkan kata kabar sukacita itu. Kabar sukacita itu dimaknai tentu setelah semua peristiwa terbukti nyata. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara membayangkan, pada saat itu apakah Bunda Maria langsung jreng sukacita gitu? Tidak loh ya. Situasi sosial budaya pada waktu itu membuat Maria mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengapa saya menyebutnya ketakutan yang luar biasa? Kata yang muncul tadi di sana, Maria terkejut. Terkejut itu bukan karena kaget biasa, tapi ada unsur takut. Dalam situasi itulah Maria malaikat mengatakan, "Jangan takut." Jadi berkecamuk luar biasa. Mosok saya akan mengandung sementara saya belum bersuami, dan membutuhkan pergumulan yang panjang. Dan kita sekarang bisa menyebut Maria menerima kabar sukacita. Tapi pada zaman itu belum tentu, bisa jadi kabar pahit. Saya membayangkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ditunjuk sebagai prodiakon, ketua lingkungan, kabar pertama kali itu adalah kabar pahit. Bahkan ini dijelontrongke. Mbok menawa Maria pada zaman itu juga mengatakan, "Waduh, saya dijelontrongke oleh malaikat ya." Bisa jadi. Tapi kembali pada kata sukacita itu tentu dimaknai sesudah semua peristiwa selesai. Peristiwanya apa? Ketika memang Maria mengandung dan melahirkan anak, dan anak ini sudah sungguh menjadi
anak Allah, penyelamat dunia. Maka dimaknai sebagai sukacita. Apa yang membuat kita semua belajar mengapa Maria akhirnya disebut sebagai yang telah menerima kabar sukacita? Satu hal, yakni Maria menjalankan kehendak Allah. Maka kata-kata yang seringkali kita kutip dari mulut Maria adalah, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka hari ini kalau kita bersama-sama merayakan Maria menerima kabar sukacita, dua hal setidak-tidaknya yang kita bisa belajar dari hari raya ini. Yang pertama adalah setiap peristiwa penunjukan penugasan apapun memang dimulai dengan rasa pahit, tidak serentak langsung sukacita. Sukacita itu dimaknai setelah terjadi peristiwa dan kita mensyukurinya, baru sukacita. Tentu dalam proses yang panjang untuk menemukan itu. Sementara yang kedua adalah mari kita selalu berusaha untuk menjalankan apa yang Tuhan maui dalam hidup kita. Seperti dalam referen Mazmur tanggapan tadi, ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Bahwa tawaran kasih itu selalu membutuhkan jawaban atas kehendak kita. Tapi lebih dari itu, yang pertama-tama adalah kehendak Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dengan mengutus Maria menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Dan kita pun yang hidup pada zaman sekarang diajak juga ambil bagian dalam karya-karya keselamatan itu. Bagaimana kita? Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kita hening sejenak.